healed me, it can likely heal you too. Cerita akan berfokus pada seorang wanita yang bernama Jenny. Suatu malam, Jenny diajak bermain-main di hutan belakang sekolah oleh seorang teman laki-lakinya yang bernama Markus. Ini orang jahatnya. Jenny menyukai Markus karena Markus yang tampan adalah idola dari para wanita di sekolahnya. Markus kemudian mengajak Jenny ke suatu tempat lapang di hutan. Markus kemudian mengajak Jenny untuk berhubungan suami istri. Namun Jenny merasa tidak nyaman di tempat tersebut, kemudian dia berniat untuk pergi. Dan tiba-tiba datang teman-teman Markus yang mengepung Jenny. Mereka adalah Peter, Eddie, dan Scott. Rupanya Markus dan teman-temannya sengaja menjebak Jenny. Mereka bermaksud memperkosa Jenny beramai-ramai. Salah satu dari mereka, yang bernama Scott, merasa kasihan dan tidak tega melakukannya. Jenny kemudian dipaksa dan diancam apabila tidak mau menuruti keinginan mereka. Scott berusaha menasihati teman-temannya supaya berhenti memaksa Jenny. Namun Markus tidak mau mendengarkan dan tetap memaksa Jenny. Jenny yang ketakutan kemudian menangis dan memberontak hingga akhirnya bisa lolos dari mereka. Jenny kemudian lari dan berusaha meminta tolong. Markus dan teman-temannya mengejar Jenny. Jenny berlari ke jalan raya bermaksud untuk meminta pertolongan. Di saat bersamaan, datang sebuah mobil yang melaju dengan sangat kencang dari arah berlawanan. Jenny berhenti di tengah jalan dengan harapan mobil tersebut berhenti dan menolong Jenny. Namun sebaliknya, mobil tersebut tidak berhenti dan kemudian menabrak Jenny dengan keras. Markus dan teman-temannya melihat peristiwa tersebut. Mereka ketakutan dan tidak mau bertanggung jawab. Mereka kemudian melarikan diri. Satu tahun kemudian, Jenny mengalami kelumpuhan total setelah kecelakaan tersebut. Sekujur tubuhnya tidak bisa digerakkan, kecuali kepalanya saja. Jenny lumpuh total mulai tenggorokan sampai ke bawah. Jenny kini menggunakan kursi roda dan tampak putus asa dengan apa yang telah dialaminya. Suatu hari, Jenny diajak ibunya yang bernama Judith Horn di sebuah taman. Tiba-tiba, ada seorang laki-laki tua yang mendekatinya. Laki-laki tua tersebut tampak prihatin dan menaruh simpati atas apa yang dialami Jenny. Dia menceritakan bahwa dia dulu juga pernah mengalami seperti Jenny, terjebak dalam tubuhnya sendiri. Laki-laki tua tersebut kemudian menunjukkan kursi roda tua. Dia mengatakan bahwa kursi roda tersebut adalah kursi yang sangat spesial. Kursi itulah yang menyembuhkannya dari kelumpuhan. Jenny tampak senang dan kelihatan sangat menginginkannya. Laki-laki tua tersebut kemudian memberikan kursi rodanya kepada Jenny. Disinilah cerita ini dimulai. Di toko Curious Goods, tampak Mickey dan Johnny yang berhasil membawa salah satu barang terkutuk Lewis Van Reddy, yaitu sebuah payung. Mereka kemudian mendapatkan telegram dari Jack yang ada di Inggris. Jack berhasil menemukan petunjuk tentang barang terkutuk lainnya, yaitu sebuah patung Medusa. Mickey kemudian pergi ke Inggris untuk membantu Jack. Patung Medusa adalah salah satu barang terkutuk yang berhasil dibawa lari di season 2 episode 18 yang berjudul A Friend to the End. Kembali ke cerita kursi roda ajaib. Johnny yang masih baru bergabung dengan Jack dan Mickey, kini harus bekerja sendirian membawa kembali kursi roda ajaib.
Jenny tampak bahagia dan senang melihat kursi kayu pemberian orang tua tadi. Dia kemudian meminta ibunya untuk memindahkannya ke kursi tersebut. Ibunya juga bahagia melihat Jenny merasa nyaman dengan kursi roda tersebut. Ibunya kemudian meninggalkan Jenny sendirian karena ada urusan pekerjaan yang mengharuskannya bekerja semalaman di kantor. Jenny duduk sendirian. Dia merasa nyaman duduk di kursi tersebut. Jenny melamun dan kemudian teringat kembali peristiwa yang menghancurkan hidupnya. Jenny teringat ketika Markus dan teman-temannya akan memperkosanya, hingga saat dia meminta pertolongan dan tertabrak mobil maut yang melumpuhkannya. Jenny perlahan-lahan menggerakkan tangan, kemudian kakinya, dan tiba-tiba ternyata jiwa Jenny berhasil keluar dari raganya. Di suatu malam, Markus bersama ketiga temannya sedang mendatangi sekolah. Markus bermaksud mengambil soal tes dari guru mereka yang ditinggal di kelas. Salah satu dari mereka, yang bernama Peter, dengan terpaksa mengambil soal tersebut. Peter masuk ke gedung sekolah. Peter adalah yang paling penakut di antara keempat temannya tersebut. Pada saat memasuki gedung sekolah, Peter merasa ada yang mengikutinya. Peter kemudian masuk di kelas dan mendapatkan apa yang dicarinya. Pada saat Peter membuka arsip, tiba-tiba muncul Jenny di hadapannya. Peter terkejut melihat Jenny. Dia mengatakan seharusnya Jenny ada di kursi roda. Jenny mengejar Peter yang tampak ketakutan. Peter menanyakan apa yang diinginkan Jenny. Jenny kemudian mengatakan supaya Peter bertanggung jawab dan melaporkan kepada polisi atas apa yang telah diperbuat bersama teman-temannya kepada Jenny. Peter yang ketakutan tidak sengaja menyenggol rak yang berisi cairan kimia hingga menimpanya. Tiba-tiba tubuh Peter meleleh setelah tersiram cairan kimia tersebut. Jenny tidak menyangka peristiwa tersebut bisa terjadi. Dia kemudian pergi meninggalkan Peter yang kesakitan. Markus dan kedua temannya mendengar dan kemudian mendatangi tempat Peter. Peter tampak kesakitan dan kemudian tewas mengenaskan. Melihat apa yang terjadi, Markus menduga bahwa mungkin ini adalah perbuatan Jenny. Salah satu dari mereka, yang bernama Scott, tampak ketakutan. Mereka kemudian lari meninggalkan mayat Peter. Jenny berlari untuk kembali ke raganya. Tiba-tiba dia dihentikan oleh seorang laki-laki tua. Laki-laki tua yang memberinya kursi roda ajaib tadi. Laki-laki tua tersebut mengatakan kepada Jenny bahwa apa yang dilakukannya sudah benar. Mulai sekarang, kursi itu akan menyembuhkan Jenny. Jenny kemudian kembali ke raganya. Dan benar saja, keajaiban terjadi. Jenny tiba-tiba mulai bisa merasakan jari-jarinya. Tangan Jenny sembuh dari kelumpuhan. Kursi roda tersebut bisa mengembalikan tubuh Jenny. Namun setelah Jenny berhasil membalas dendam dengan membunuh 4 laki-laki yang menghancurkannya. Keesokan harinya, Johnny mengunjungi rumah Jenny dan menanyakan kepada Judith apakah membeli sebuah kursi roda dari orang tua di seberang jalan. Judith mengatakan sebenarnya. Johnny kemudian bermaksud membeli kursi roda tersebut dengan harga 2 kali lipatnya. Namun, Judith mengatakan bahwa putrinya sangat menyukai dan sudah tergantung dengan kursi roda tersebut. Johnny meminta untuk melihat kursi roda Jenny, namun Judith tidak mengizinkannya. Johnny kemudian pergi ke sekolah untuk mendapatkan informasi tentang Jenny. Dia kemudian mendapatkan informasi dari 2 remaja murid SMA yang sedang berada di halaman sekolah. Salah satu dari mereka menceritakan bahwa mereka tidak pernah melihat Jenny setelah kecelakaan 1 tahun yang lalu. Jenny mengalami kelumpuhan dari tenggorokan ke bawah. Scott, yang kebetulan berada di dekat halaman sekolah tersebut, ikut mendengarkan pembicaraan Johnny. Johnny kemudian menanyakan apakah Scott mengetahui informasi tentang Jenny dan kecelakaan tersebut. Namun, Scott pura-pura tidak tahu dan menghindar dari mereka. 2 murid tersebut kemudian menceritakan kepada Johnny kalau ingin mendapatkan informasi tentang Jenny, sebaiknya menanyakan kepada teman-teman sekelasnya di kelas 4B. Kebetulan, baru saja terjadi insiden di mana salah satu dari murid kelas 4B yang bernama Peter tewas setelah tersiram cairan asam tadi malam. Scott diam-diam menguping pembicaraan mereka
dan tampak ketakutan. Johnny kemudian masuk kembali ke mobilnya. Tiba-tiba Scott ikut masuk dan mengatakan kalau dia ingin memberikan informasi tentang Jenny dan Peter. Scott menceritakan bahwa 1 tahun lalu, dia bersama 3 temannya yang bernama Marcus, Eddie, dan Peter akan memperkosa Jenny. Namun Jenny berhasil lari hingga mengalami kecelakaan seperti sekarang. Scott mengatakan bahwa dia sebenarnya sangat menyukai Jenny. Scott juga mengatakan bahwa Peter tewas bukan karena kecelakaan, namun karena ulah Jenny. Sebab sebelum tewas, Peter menyebut nama Jenny. Scott sangat ketakutan karena dia menduga Jenny sedang membalas dendam atas perbuatan mereka. Dan dia adalah salah satu target Jenny. Johnny kemudian memberikan kartu namanya jika Scott ingin membantu. Scott kemudian memberikan Johnny buku katalog siswa kelas 4B di mana berisi informasi tentang keberadaan alamat teman-temannya. Scott bertemu dengan Marcus. Scott mengatakan bahwa dia tidak ingin mati seperti Peter. Jenny sedang merencanakan balas dendam dan nyawa mereka sedang terancam. Scott mengatakan bahwa dia tidak ingin berteman lagi dengan Marcus. Namun, Marcus yang nakal mengancam akan membunuh Scott jika melaporkannya ke polisi. Di suatu malam, Eddie tampak sedang berada di atap bersama pacarnya. Pada saat mereka sedang berciuman, tiba-tiba pintu di belakang mereka terbuka. Eddie mengira itu adalah Marcus yang sedang bercanda. Pacar Eddie juga bercanda dan kemudian lari meninggalkan Eddie dan mengunci pintu dari dalam. Eddie berada di atap sendirian dan tiba-tiba ada suara wanita tertawa. Eddie menghampiri suara tersebut dan terkejut. Jenny tiba-tiba muncul di hadapannya. Jenny tertawa dan Eddie tampak semakin ketakutan. Jenny mendekati Eddie hingga terjepit di pinggir atap. Eddie mengatakan bahwa sebenarnya dia tidak ingin melukai Jenny. Namun terlambat, semuanya telah terjadi. Jenny mengatakan seharusnya mereka memikirkan hal ini sebelum mencoba memperkosanya dulu. Eddie yang ketakutan berjalan mundur hingga tidak menyadari kakinya tersandung pembatas atap yang membuatnya jatuh dari ketinggian hingga tewas. Johnny datang setelah peristiwa itu terjadi. Dia kemudian mendekati Jenny. Namun, Jenny tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Jenny kembali ke raganya yang ada di kursi roda. Kembali keajaiban terjadi. Dia tiba-tiba bisa merasakan tangannya dan dapat digerakkan seperti sebelumnya lagi. Jenny sangat senang. Tampak laki-laki tua di luar rumah Jenny yang mengamatinya. Tinggal 2 nyawa lagi yang dibutuhkan oleh Jenny. Di suatu malam, Jenny sedang membaca buku. Tiba-tiba ada suara orang memasuki rumahnya. Jenny mengira itu adalah ibunya. Jenny berusaha duduk di kursi rodanya. Namun tiba-tiba Marcus muncul di hadapannya. Marcus berencana untuk membunuh Jenny. Dia ketakutan setelah 2 temannya tewas mengenaskan karena Jenny. Marcus tidak tahu bagaimana Jenny melakukannya. Namun dia berniat untuk mengakhiri semua ini. Jenny berteriak minta tolong. Sementara Marcus bersiap akan memperkosanya lagi. Tiba-tiba muncul Johnny di saat yang tepat. Marcus menghunuskan pisaunya dan kemudian menyerang Johnny. Namun dapat dengan mudah dipatahkan oleh Johnny. Johnny berhasil merebut pisau Marcus dan kemudian mengancam Marcus. Namun Johnny melepaskan dan kemudian mengusir Marcus pergi sebelum Johnny berubah pikiran. Johnny kemudian mengambil kursi roda terkutuk tersebut. Jenny yang masih membutuhkan kursi roda tersebut memohon supaya Johnny tidak mengambilnya. Johnny mengatakan bahwa Jenny masih bisa menggunakan tangannya dan bahwa apa yang sudah dilakukannya dengan kursi roda dan pembunuhan adalah suatu kesalahan. Jenny mengatakan bahwa mereka telah mengambil semua darinya. Kursi ini adalah satu-satunya kesempatan. Orang-orang yang dibunuhnya adalah orang-orang yang pantas mati karena telah membuat Jenny seperti ini. Jenny hanya ingin tubuhnya kembali seperti sedia kala. Dia tidak ingin menghabiskan sisa hidupnya seperti ini, sementara para bajingan yang merenggutnya dapat tersenyum bergerak bebas di luar sana. I'll get my body back. Namun, Johnny tetap pada pendiriannya. Dia kemudian mengambil kursi roda tersebut dan pergi meninggalkan Jenny. Johnny akan memasukkan kursi roda maut tersebut ke bagasi mobilnya.
Tiba-tiba datang laki-laki tua yang berhasil sembuh dengan kursi roda tersebut. Laki-laki tua tersebut mencoba menasihati Johnny dengan mengatakan bahwa Jenny masih belum selesai dengan kursi roda itu. Kursi roda itu bisa bekerja dengan sangat baik. Laki-laki tua tersebut mengatakan bahwa jika Johnny mengambil kursi itu, maka sama saja dengan membunuh Jenny. Anak-anak laki-laki yang memperkosa Jenny telah membuat pilihan mereka, dan kini mereka membuatnya menjadi milik Jenny. Laki-laki tua tersebut meminta Johnny supaya mengembalikan kursi roda kepada Jenny, kecuali jika Johnny mampu menjadi pengawal tetap Jenny. Laki-laki tua tersebut berjanji akan mengembalikan kursi roda ajaib jika Jenny sudah selesai dan sembuh dari kelumpuhannya. Johnny yang sendirian karena tidak ada Mickey dan Jack akhirnya menyerah dan kemudian memberikan kursi roda tersebut kepada sang laki-laki tua yang bijaksana tersebut. Scott ketakutan setelah mendengar berita kematian Eddie. Dia kemudian mengunjungi toko Curious Goods dengan maksud meminta bantuan Johnny. Namun Scott terkejut karena yang ditemuinya bukan Johnny, namun justru malah Jenny. Scott kaget karena melihat Jenny dapat berjalan seperti biasa, tidak mengalami kelumpuhan seperti yang didengarnya. Scott sebenarnya sangat menyukai Jenny. Jenny kemudian mengajak Scott untuk berhubungan di ruang tengah toko Curious Goods. Scott menuruti saja apa yang diinginkan Jenny. Jenny kemudian mengikat tangan Scott. Tiba-tiba, Jenny menghunuskan pisau dan mengancam Scott. Jenny ternyata sudah mempersiapkan untuk menjebak dan membunuh Scott. Dia kemudian memotong seutas tali yang mengikat sebuah lampu gantung. Lampu gantung tersebut kemudian jatuh menimpa Scott hingga tewas. Johnny datang setelah peristiwa itu terjadi. Dia kemudian mengejar Jenny. Namun, tiba-tiba Jenny menghilang dari pandangannya. Kembali keajaiban terjadi. Jenny kembali bisa merasakan kakinya yang selama ini mati rasa. Dia kemudian mencoba berdiri, namun kemudian jatuh. Tinggal satu korban lagi. Ibunya terkejut melihat hal tersebut. Jenny kemudian menceritakan bahwa kursi ini bisa membantu dirinya sembuh dan membalas dendam kepada teman-teman yang mencoba memperkosanya. Ibunya mencoba menasihati Jenny supaya menjauhi kursi maut tersebut. Jenny berontak, namun tiba-tiba datang Markus dan kemudian memukul ibu Jenny hingga pingsan. Jenny merangkak untuk kembali ke kursinya. Namun, Markus mencoba menghalanginya. Jenny kemudian menyemprotkan sebuah spray hingga membuat mata Markus sakit. Jenny berhasil kembali ke kursinya. Markus yang ada di depannya terkejut melihat sukma Jenny keluar dari raganya. Dan tiba-tiba Jenny sudah berada di belakang Markus dan mengikat leher Markus dengan menggunakan seutas tali. Markus tercekik dan kemudian tergeletak hingga pingsan. Jenny mengira Markus sudah mati. Dia kemudian kembali ke kursinya. Johnny datang tepat pada saat peristiwa itu terjadi. Dia melihat Jenny sudah duduk di kursinya. Namun Jenny terkejut karena kakinya tetap saja lemah dan tidak bisa digunakan untuk berjalan. Seharusnya dia sudah bisa normal kembali karena Markus adalah korban yang terakhir. Ternyata Markus masih hidup. Jenny terkejut melihat hal tersebut. Markus kemudian bangkit dan mendorong Jenny hingga mereka berdua jatuh dari tangga. Mereka berdua akhirnya tewas. Johnny mengamankan kursi roda tersebut di toko Curious Goods. Tiba-tiba datang laki-laki tua misterius dan ingin membeli kursi roda tersebut kembali. Johnny marah dan kemudian mengusir laki-laki tersebut. Laki-laki tua tersebut ketakutan dan kemudian pergi. Johnny tampak kesal karena menuruti permintaan orang tua misterius tersebut, sehingga semakin banyak korban bertambah dan cerita pun tamat. Oke pemirsa, sekian dulu cerita kali ini. Tunggu cerita menarik lainnya dari MG90 dan jangan lupa subscribe channel ini. Semoga Anda semuanya diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Bye!